Alia tidak menjawab teleponnya. Ayo, ikut aku. Kita bicara di jalan. Kenapa Abi menelponku terus-menerus? Cukup, Alia. Angkat teleponnya dan jawab dia. Aku tidak ingin bicara dengannya. Aku yakin dia menelponku untuk beberapa pekerjaan saja. Tanu, aku tidak akan bicara dengannya sampai dia sadar aku orang yang paling penting di dalam hidupnya. Aku tidak akan bicara dengannya. Kakak, aku yang salah. Akulah yang bertanggung jawab. Aku membicarakan Purap dan Abi mendengarkannya. Ya Tuhan, Abi, apa yang akan Abi katakan dan apa yang Abi lakukan nanti? Sesuatu yang sudah diperbaiki, hancur. Ibu benar. Aku memang selalu membuat masalah. Aku mencoba melakukan yang benar tapi ternyata salah. Semua kebahagiaan telah terjadi dalam kehidupan Pragya dan Abi. Aku tidak ingin lagi timbul banyak masalah karena kita. Jadi lebih baik kita tidak bertemu. Kau benar, Bulbul. Lebih baik kita berpisah di sini. Bahkan akan menjadi dosa jika aku memikirkanmu saat ini. Abi, kami... Kenapa kita kesini, Abi? Ada beberapa hubungan yang tidak bisa kita lupakan, Purap. Dalam rangka untuk menjalin hubungan baru, maka kita perlu untuk mengakhiri hubungan itu. Aku tidak ingin masa lalumu menjadi hambatan. Jadi karena itulah aku akan mengumumkan pernikahanmu di depan Bulbul dan juga keluarganya. Ini kesalahanku. Bulbul, cukup. Kau tidak bersalah dan tidak melakukan apapun. Kenapa kau menyalahkan diri sendiri? Selain itu, kau mengatakan apa yang Abi inginkan, iya kan? Pragya, Bulbul. Kenapa menatap kami? Aku Abi dan dia Purap, teman baikku. Hari ini dia buktikan kenapa dia menjadi teman baikku. Aku sangat senang kemarin, tapi hari ini aku merasa sangat gembira. Bahkan sangat gembira. Dia mau mendengarkan aku. Dia siap untuk menikah dengan wanita yang aku pilihkan untuknya. Ya kan? Ibu, apa pendapatmu hubunganku denganmu? Maksudku, kau anggap aku sebagai anakmu, sebagai menantu, atau seseorang yang sudah melakukan begitu banyak kesenangan sampai kau tidak bisa memikirkan untuk membayarnya. Kenapa kau bicara seperti itu, Nak? Aku berbicara tentang kisah cinta, dan aku ingin solusi sederhana dari sebuah kisah cinta yang sangat rumit. Kisah cinta? Sebuah cinta segitiga. Antara Purap, Alia, dan satu lagi Bulbul. Sebenarnya aku cuma ingin tahu apakah ibu mendukungku atas keputusanku ini. Tolong dengarkan aku dulu, Ya ampun, Alia. Kenapa kau melakukan semua ini? Setidaknya angkat dulu teleponnya. Mungkin dia mau bicara. Kenapa kau selalu menggangguku, Tanu? Aku sedang kesal. Kalau itu memang sangat mendesak, Abi akan pulang dan bicara denganku. Aku tidak akan bicara dengannya. Ya sudah, kalau kau tidak mau bicara, biar aku yang angkat. Aku yang akan bicara. Kau tidak boleh menelpon Abi. Tenang, aku tidak akan menelpon Abi. Aku akan telepon supirnya. Halo? Halo Nyonya. Abi di mana? Dia sedang bicara dengan Purap. Bicara dengan Purap? Iya.
Apa yang mereka bicarakan? Aku tidak tahu banyak. Tapi dia sedang bicara tentang pernikahan Purap dengan gadis pilihannya, Nyonya. Benarkah? Pernikahan? Baiklah. Terima kasih ya. Alia! Sayangku. Ada apa, Tanu? Kau sudah gila ya? Kau akan gila saat kau tahu kabar baik ini. Kabar baik? Alia, keinginanmu akan terpenuhi. Pemerasanmu akan bekerja. Kau tahu? Kau benar-benar hebat, Alia. Kau bisa meyakinkan orang-orang. Aku pikir tadinya Abi tidak akan memaafkanmu setelah video itu. Tapi ternyata tidak. Jelaskan apa yang terjadi. Jangan bicara yang berbelit-belit. Baiklah. Memang aku yang minta untuk menjawab telepon Abi karena aku takut ada sesuatu. Lalu aku menelpon supir Abi dan aku mengatakan padanya, mereka sedang membicarakan apa? Dia bilang katanya sedang membicarakan masalah pernikahan. Pernikahan? Iya. Dia bisa membawa Purap ke sini dan kau bisa bicara dengan Purap dari hati ke hati. Purap dan aku menikah? Akhirnya, keinginanmu semuanya terpenuhi, Alia. Selama ini kau marah pada kakakmu kan? Tapi sementara ini kakakmu mencari kebahagiaan untukmu. Sudahlah, Alia. Kita harus segera mengatur pernikahanmu. Kita harus berbelanja, menyiapkan semuanya. Ini harus menjadi pernikahan paling besar. Alia, pengantin Purap. Bulbul, kemari. Aku tidak ingin tahu tentang percakapan antara kau dan adikku. Aku tidak ingin tahu apa dia benar atau salah. Yang aku tahu adalah keputusanku. Yang akan kubuat adalah benar adanya. Yaitu tentang dirimu. Aku juga tahu bagaimana hubunganmu selama ini dengan Purap. Jadi aku ingin kau mengakhiri hubungan ini. Adikku sudah terluka dan semua itu gara-gara hubunganmu. Hubungan ini bahkan tidak bisa dimaafkan oleh kakakmu. Kalau hubungan ini menyebabkan masalah untuk semua orang, maka hubungan ini harus segera diakhiri. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa kau tidak bisa melakukannya? Atau tidak ingin melakukannya? Tapi aku mendengarmu mengatakan bahwa kau bisa melakukan apapun bagiku, ya? Apa kau sudah berbohong kepada kakakmu? Tidak, Abi. Aku tidak bohong pada kakak. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kebahagiaan kakak terletak padamu dan aku bisa melakukan apapun untukmu. Aku bersumpah. Oke, baiklah. Kalau kau dan Pura bisa melakukan apa saja untuk kebahagiaanku, maka apalagi yang kau tunggu sekarang ini, ha? Berjanjilah bahwa kau tidak akan mengingat lagi hari-harimu bersamaku. Ayo, berjanjilah padaku. Aku berjanji. Aku tidak bisa mendengarmu, lebih keras. Aku berjanji. Aku akan melupakan kenangan yang berkaitan dengan Pura. Bagus. Terima kasih. Sekarang giliranmu. Berjanjilah padaku. Apalagi yang kau tunggu, Pura? Aku berjanji. Aku tidak bisa mendengarmu, lebih keras. Aku berjanji, Abi. Baiklah. Aku berjanji Alia ada di sini. Akan lebih baik kalau ada saksi, kan? Tapi yang penting, sekarang berjanjilah padaku. Ulurkan tanganmu. Ayo. Kau juga. Sekarang berjanjilah, apapun yang terjadi, atau apapun situasinya, kalian tidak akan mengingat masa lalu kalian.
Ingat ini baik-baik. Kalian akan berpikir saat ini dan masa depan. Dan kalian tidak bisa meninggalkan satu sama lain. Ada apa? Kenapa kalian malah menatapku sekarang? Apa kalian tidak bisa menerima aku? Aku sedang bicara tentang pernikahan kalian berdua. Iya, aku ingin kalian berdua menikah. Paman, bibi, nenek, Mitali, Aka, semuanya, ayo dengarkan aku. Kebahagiaanku lebih besar daripada ulang tahunku. Aku punya kabar lebih baik. Alasan untuk kebahagiaanku lebih besar dari ulang tahun. Aku punya kabar baik dan kalian pasti akan menyukainya. Apa itu? Kabar baik apa? Apakah kau sudah menemukan seseorang yang cocok? Iya, betul. Tapi itu untuk Alia yang telah menemukan seorang pria idamannya dan sangat dia cintai. Apa dia itu Purap? Iya, Mitali, Purap. Apa dia memang sudah setuju? Bagaimana jika dia melarikan diri lagi? Maksudku bukan begitu. Kenapa dia melarikan diri jika dia ingin menikah denganmu? Jangan khawatir, dia tidak akan seperti itu. Ini tidak akan terjadi lagi. Karena Abi sudah meyakinkan Purap. Bagaimanapun juga, dia itu teman kecil Abi kan. Jadi pada akhirnya, putri kita ini akan menikah. Pernikahannya harus menjadi acara yang paling besar. Orang-orang harus ingat. Dan aku sebagai temannya. Hei, kenapa kalian hanya diam? Ini sudah waktunya perayaan. Tanu, nanti saja. Kita harus menunggu Abi lebih dulu. Jadi lebih baik kita tunggu Abi pulang dulu ya. Dengar, bicaranya malu-malu. Ayolah, aku tidak malu. Dia benar. Dia memang tidak pernah punya rasa malu. Oh, aku yakin pengantin prianya yang punya rasa malu. Alia, keinginanmu sudah terpenuhi ya? Sekarang tolong berikan uang untukku. Aku ingin membantu Raj. Aku ingin dia dibebaskan. Aku tahu, Abi, kalau selama ini kau suka bercanda. Tapi ibu mohon, kali ini jangan bercanda. Ibu tidak mau dengar apa-apa lagi. Pernikahan tidak boleh dijadikan untuk bercanda. Itu tidak baik, nak. Tolong kau perhatikan ini baik-baik, nak. Bukan, Abi. Ibu, bukan begitu. Aku berjanji ini bukan lelucon. Aku benar-benar ingin mereka segera menikah. Kalau kau tidak suka Purap, itu hal yang berbeda, Bu. Bukan begitu masalahnya. Kau adalah ibunya Bulbul. Jadi kau yang harus memutuskan tentang pernikahan Bulbul. Tapi Purap adalah teman masa kecilku. Dan aku juga tahu kau tidak ingin pendapatku. Tapi aku akan memberikan pendapatku bahwa dia adalah orang baik. Dia tidak memiliki kebiasaan buruk. Dia tidak merokok. Dia bekerja keras dan juga sangat sosial. Memang tidak punya keluarga. Tapi dia sangat tahu tentang nilai-nilai keluarga, dan dia pasti akan membahagiakan anakmu. Dan aku juga yakin anakmu Bulbul tidak akan mendapatkan perbandingan yang lebih baik daripada Purap. Dia hanya memiliki satu kebiasaan buruk, yaitu keras kepala. Kalau dia menentukan, dia bisa meninggalkan siapapun. Kalau dia ingin menjaga hubungannya, maka dia pasti akan mempertahankannya seperti yang dia lakukan padaku. Terus terang, Bu, dia sangat mencintai Bulbul. Dan aku yakin dia pasti akan selalu membahagiakannya. Apa kau akan memberikan persetujuan untuk mereka? Tapi Abi, bagaimana dengan Alia? Dan juga keluargamu? Dengar, Bi. Masalah itu aku yang akan tangani. Sama seperti aku menyadari betapa mereka saling mencintai.
Aku yakin Alia akan mengerti. Aku tahu setelah apa yang harus Pragya lalui, sulit bagimu untuk percaya padaku. Tapi aku berjanji, aku tidak akan bercanda untuk saat ini. Aku benar-benar serius. Kau sudah anggap aku anakmu, kan? Dan sebagai anakmu, itu adalah tanggung jawabku untuk mengurus kebahagiaan Bulbul juga. Jadi karena Purap adalah temanku, dan aku punya tanggung jawab terhadap keluarga ini, aku ingin mereka berdua menikah. Aku berjanji tidak akan ada banyak masalah dalam pernikahan. Aku berjanji padamu, Bu. Ayo, minta selamat darinya sebelum Pragya mulai tertawa. Ayo cepatlah, ayo. Jadi tolong, jangan coba-coba menelponku lagi atau bertemu denganku. Rachna, telepon berdering. Rachna. Nomor Akas. Halo. Halo, ini aku. Iya, ada apa? Mau bicara apa? Katakan. Iya, aku... Halo? Halo? Akas masih saja. Ini tidak benar. Aku harus bicara dengan Rachna. Aku harus mengendalikan diri. Aku terlalu banyak malu. Tapi ini bagus juga. Akhirnya aku mendapatkan apa yang aku inginkan, bukan? Dan akhirnya Purap akan bersamaku. Dia milikku dan akan jadi milikku selamanya. Aku tidak pernah membayangkan apa yang kau lakukan padaku. Aku pikir selama ini... Aku tahu kau berpikir bahwa aku akan memintamu untuk menikah dengan Alia. Iya, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan memahami emosiku. Aku tidak tahu apa yang Kau harus berterima kasih padaku. Hanya berterima kasih bagiku itu tidaklah cukup. Aku temanmu, tidak perlu merasa bersyukur. Ini adalah bantuan yang besar bagiku. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan untukku. Kau tahu, setelah sekian lama, aku kembali dengan cintaku dan temanku. Aku tahu bahwa aku sudah banyak menyakitimu selama ini. Kalau kau ingin menghukumku, pukul aku. Hukumlah aku, Abi. Pukul. Ayo pukul. Apa yang kau lakukan? Memintamu untuk memukulku. Marahi aku dan hukum aku. Lakukan apapun yang kau inginkan, tapi tolong maafkan aku, Abi. Jika kau tidak memaafkan aku, apa aku harus menyuruhmu untuk berjanji? Apa janji? Aku ingin kau berjanji bahwa kau tidak akan pernah pergi dariku. Kau tidak akan pernah meninggalkan aku. Kau membuat aku berjanji sesuatu. Sekarang kau harus berjanji padaku. Ayo, Abi. Apa yang kau lakukan, teman? Ayolah, jadilah seorang pria. Ayolah. Hah?